Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Alhamdulillah, kaum muslimin, ayah bunda dimanapun berada, kita saat sekarang ini bersama keluarga menikmati keindahan setiap detik, menit, jam, dan bahkan setiap waktu kebersamaan dengan keluarga tercinta, menyisihkan sedikit waktu untuk menambah keilmuan kita. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan membahas tentang problem solving kehidupan. Karena terkadang kita ini hidup di akhir zaman ya. Ketika kita hidup di akhir zaman tentu banyak problem-problem. Ya, dalam kehidupan ini banyak sekali persoalan, baik dari segi ekonomi, keluarga, bertetangga, dan sebagainya. Tentu problem-problem ini apa sih maksudnya kita harus menghadapi yang semacam ini? Pasti kita akan hadapi, pasti akan kita hadapi. Tapi setiap problem apapun yang kita hadapi, ternyata di satu sisi Allah juga ternyata memberikan solusinya. Ada solusi yang Allah tawarkan. Allah uji kita tapi gak usah khawatir. Allah berikan juga jalan solusinya. Orang yang sudah bertahun-tahun sakit, orang yang bertahun-tahun diuji dengan masalah ekonomi, kehilangan jiwa, kehilangan orang tercinta, dan sebagainya. Gak usah khawatir bahwa problem apapun yang Allah berikan kepada kita, pasti Allah berikan jalan keluar bagi kita. Jadi sama seperti halnya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu kuat dalam menapaki kehidupan. Problem-problem yang dihadapi Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala selalu menghibur Rasulullah itu adalah dengan kisah-kisah ya, kisah-kisah atau cerita nabi-nabi umat sebelumnya. Bagaimana mereka diuji, kisah Nabi Nuh, Hud, Ibrahim dan sebagainya. Ternyata apapun problem yang dihadapi Rasulullah SAW ternyata itu pernah terjadi di umat-umat sebelumnya. Nah, kita saat sekarang ini dengan problem kita ini sekarang kita bingung juga mau solusi apa ini yang harus kita ambil, curhat ke medsos kah atau berdialog kah dengan orang-orang di sekitar kita. Terkadang orang di sekitar kita pun mereka memiliki problem yang sama, bahkan lebih berat dari kita. Kemudian kita curhat di medsos hanya untuk mencari perhatian tapi tidak memberikan solusi. Justru kita menunjukkan kelemahan diri kita yang itu muncul dari apa yang kita lakukan. Nah, sekarang begini, kita hidup ini dengan segala problem, dengan segala hal-hal di dalamnya, bahwa Allah memberikan Rasulullah SAW itu sebagai teladan kita. Itu sudah pasti dan kita sepakat ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya apa? Kita itu nggak usah gerasa-gerusuk banget begitu. Kita pelajari saja bagaimana Rasulullah itu, kehidupan Rasulullah. Contoh kecil begini, problem apa sih yang dihadapi Rasulullah SAW? Ya, mungkin ya kita ini menghadapi hal yang sama. Rasulullah itu pernah kehilangan orang-orang tercinta. Apa kehilangan orang tercinta itu dari pamannya Abu Thalib, kemudian dari istrinya Khadijah. Itu sehingga tahun itu tahun kesedihan ya, yang membuat Rasulullah itu terkadang merasa sedih, bahkan itu hampir 1 tahun itu. Kemudian ketika sudah kehilangan orang yang menguatkan, yang protek Rasulullah dari luar, yang menguatkan Rasulullah dari dalam berupa istrinya Khadijah. Kemudian Rasulullah mau berjalan ya ke sebuah negeri Taif yang tingkat perekonomian lebih bagus, pendidikan lebih bagus. Rasulullah berharap ke sana itu dapat hiburan. Tapi ternyata ketika Rasulullah berada di Taif juga permasalahan muncul. Di Mekah itu Rasulullah dicaci, dimaki, dilempari dengan kata-kata yang menyakitkan. Rasulullah SAW itu berada di Taif melakukan sebuah perjalanan dan sebagainya. Justru pada saat di Taif Rasulullah SAW itu justru bukan hanya dicaci dimaki, tapi dilempari. Jadi dilempari kakinya sampai berdarah Rasulullah SAW itu. Jadi Allah mau mengajarkan kepada kita, lihat Rasulullah SAW itu pernah sedih menghadapi problem dalam kehidupannya. Kemudian Allah juga mengajarkan kepada kita apa solusinya. Problem apapun yang dihadapi Rasulullah SAW, permasalahan apapun yang dihadapi Rasulullah SAW, itu Rasulullah selalu memulainya itu perkara apapun itu dengan ruku dan sujud. Artinya dengan sholat itu. Jadi sholat ini bukan menyelesaikan problem itu saja, tapi sholat ini menguatkan mental,
ruh, jiwa batin kita, sehingga ketika pada saat kita sudah tenang, jiwa batin itu cool dan kuat, maka problem sebesar apapun itu seperti fata morgana di depan kita. Nah, jadi terapi ini seperti ini penting. Problem solving yang diberikan, yang ditawarkan dalam Islam ini tidak ada pilihan yang lain. Artinya apa? Sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan yang lain terkecuali ya Allah kami dengar, ya Allah dan kami taat. Apa itu? Dan salat ini. Maka waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dia mengambil solusi, bukan solusi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka never, ya, tidak akan pernah dapat solusi dalam kehidupan di atas dunia ini. Maka nggak ada solusi yang lain. Maka mudah-mudahan kita selama Ramadan ini saling mengingatkan. Tidak ada marah yang terbaik terkecuali mengingatkan kepada sholat. Tidak ada nasihat yang terbaik terkecuali perihal nasihat itu tentang sholat. Maka percayalah, kalau di dalam keluarga itu, mau dia diuji dengan kekurangan harta, mau dia glamor sekaya apapun, yang masih ada di keluarga kita itu selalu mengingatkan tentang sholat, maka beruntung Allah menghendaki kebaikan dalam keluarga itu. Maka problem-problem yang saat sekarang ini muncul ini adalah problem-problem yang pada dasarnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak menguji seseorang itu melebihi dari batas kemampuan seseorang, itu tidak akan pernah mungkin. Ternyata Allah memberikan itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Jadi selamat menikmati ujian problem yang Allah tawarkan, yang Allah uji kepada kita. Kemudian jangan khawatir, Allah berikan juga solusinya. Apa tadi solusinya? Maka momen saat sekarang ini kembali lagi kita memahami makna salat itu. Kamu perbaiki salatmu, maka Allah perbaiki kehidupanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.